Kembali di Anyus Pagi, pemirsa, 6 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari lantai 2 bangunan rumah yang ditinggal berlibur oleh penghuninya. Kobaran api membesar membakar satu rumah permanen berlantai 2 hingga merambat ke 5 unit rumah kos di kawasan padat penduduk di Jalan Situ Juah, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga api berasal dari lantai 2 bangunan rumah yang tengah ditinggal oleh penghuninya berlibur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sumandar melaporkan. Polisi meringkus pelaku pembakaran rumah yang menyebabkan sang nenek meninggal dunia. Ya, tersangka kesal karena orang tuanya kembali menikah. Rizal, baru aja ini kebakaran nih. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Api melalap 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Bangunan dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah. Akibat peristiwa ini, sang nenek Daeng Ngai, 65 tahun, tewas terbakar. Di hari yang sama, polisi menangkap A, 37 tahun, tersangka pembakaran rumah orang tuanya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. A sempat kabur pasca rumah orang tuanya terbakar. Saat kejadian, A diketahui dalam keadaan mabuk miras tradisional jenis balo. Diduga tersangka tidak terima setelah mengetahui ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Selain nenek kita, gara-gara kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa? Bercanda. Bercanda. Sementara kau minum sebelumnya? Iya. Oh, karena mabuk? Tidak. Kau minum tidak mabuk? Tidak. Berapa banyak minumnya? Satu, Pak. Satu apa? Satu apa? Satu jam balo. Sebagai Pak? 5 liter. Banyak itu, 5 liter. Awalnya kami menduga itu kasus ketidaksengajaan. Namun kami dapatkan informasi adanya unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Dan kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri setelah melakukan pembakaran rumah korban. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Tawuran antar 2 kelompok warga dengan senjata tajam berukuran besar kembali terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Tawuran membuat arus lalu lintas lumpuh total. Dua kelompok warga yang telah lama berseteru kembali terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Tak hanya membekali diri dengan beragam senjata tajam, para pelaku tawuran juga terus berusaha melukai lawannya dengan saling lempar batu, botol kaca, hingga petasan. Aksi tawuran antar kelompok warga ini melibatkan warga yang tinggal di Jalan Tambak, Menteng dengan warga yang bermukim di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Meski belum jelas pemicunya, namun aksi tawuran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Matraman menuju Manggarai lumpuh total. Sejumlah warga mengaku sangat resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi saat malam hari. Terus lempar-lempar aja gitu. Kayak nggak tahu lah, atau geruduk aja tiba-tiba aja gitu. Geruduk juga gitu, lempar-lemparan aja sih. Langsung lemparan aja, Bang? Iya. Ada yang bawa sajam, Bang? Apa? Sajam? Ya ada sih. Ada beberapa, Bang? Ada beberapa orang masuk bawah. Aksi tawuran baru berhenti setelah aparat Polsek Menteng diterjunkan ke lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Akibat aksi tawuran, ruas Jalan Tambak dipenuhi pecahan batu dan botol kaca, sehingga para pengendara harus melintas secara perlahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sekelompok geng motor tiba-tiba menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Selain menyerang anak muda, pelaku juga merusak sepeda motor korban. Warga yang tengah bersantai di Jalan Pisangan Baru 3, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, langsung panik berhamburan saat tiba-tiba diserang oleh gerombolan pemuda bersenjata tajam. Selain menyerang warga, pelaku juga merusak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan seorang wanita yang berusaha mencegah aksi pelaku nyaris menjadi korban. Aksi yang berlangsung tiba-tiba ini akhirnya bubar setelah warga berkumpul dan berusaha menangkap pelaku. Kalau di penyerangannya kurang tahu sih. Oh, terus tiba-tiba ada berapa? 7 motor. 7 motor. Langsung nyerang. Nyerang di sini ada kumpul-kumpul atau lagi, Pak? Lagi pada ngumpul di sini anak-anak. Tidak diketahui motif dari penyerangan kelompok geng motor ini. Warga berharap polisi sering melakukan patroli agar kasus semacam ini tak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi tabrak lari mobil listrik di Tol Sudiatmo Pluit, Jakarta viral di media sosial. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan terjadi di tol dalam kota Sudiatmo Pluit, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Akibatnya kendaraan korban mengalami kerusakan di bagian belakang. Namun setelah menabrak kendaraan yang berada di depannya, yakni mobil listrik dengan nomor polisi B1547 BNV, melarikan diri dari lokasi kejadian. Peristiwa ini juga mengakibatkan 1 balita yang berada di jok penumpang terlempar dan mengalami luka di bagian kepala. Mobil listrik akhirnya berhasil diamankan polisi dari sebuah rumah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Sampai saat ini kami masih mendalami CCTV, dan nanti juga ke depan kami akan libatkan, rencana ke depan kami akan libatkan TAA dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya untuk dapat diketahui berapa kecepatan pada saat melintas sehingga terjadi peristiwa tersebut. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 17 unit sepeda motor dan 5 orang pelaku diamankan. Satuan Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian kendaraan bermotor di perumahan Gria Jati Asri, Kalideres. Saat penggerebekan, polisi menemukan 17 unit sepeda motor hasil curian. Polisi juga menangkap 5 tersangka yang memiliki peran masing-masing dalam jaringan curanmor ini. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, 5 peluru, dan 1 buah kunci letter T yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ada transaksi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah itu melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa transaksi itu ada penampungannya di perumahan Gria Jati Asri, Pegadungan, Kalideres. Kemudian tim mendatangi lokasi dan mengamankan 4 orang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan menginterogasi masing-masing perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah orang tua menakut-nakuti anaknya yang tidak menurut akan dilaporkan ke Deddy Mulyadi. Ya, meskipun terkesan bercanda, namun ternyata cukup efektif untuk beberapa anak. Pembinaan karakter pelajar bermasalah dengan cara pendekatan militer ternyata sudah tersebar di masyarakat. Menariknya, sejumlah orang tua menggunakan informasi ini untuk menakut-nakuti anaknya yang tidak mau menurut. Tersebar di media sosial,
Anak yang awalnya melawan jadi takut ketika dibilang akan dilaporkan ke Pak Dedi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Meskipun orang tuanya bercanda, tapi ternyata beberapa anak jadi nurut. Lapor, Pak Gubernur, ada anak namanya Raska. Dikasih taunya sama orang tua. Udah dong. Iya. Pak Dedi, alhamdulillah nih anak saleh Ramadan nurut banget. Kalau nggak nurut, cek Pak Dedi naon? Bikin kasar. Pak Dedi. Berarti ke orang tua harus apa? Nurut. Beralih ke informasi lain, pemirsa, petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang pelajar asal Jember yang jatuh di Gunung Saeng, Bondowoso. Petugas mengevakuasi jenazah secara estafet menggunakan tactical ascender. Memasuki hari ketiga, jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, remaja 18 tahun, pendaki asal Bangsal Sari, Jember, akhirnya berhasil dievakuasi dari Gunung Saeng. Jenazah korban berhasil diangkat dari jurang sedalam 150 meter setelah memakan waktu hingga 2 jam. Usai dievakuasi dari dasar jurang, tim SAR gabungan secara estafet membawa jenazah menuju posko tim SAR di Desa Sumberwaru. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk dilakukan autopsi. Lokasinya untuk evakuasi itu sempit, kita membutuhkan kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi survivor berada di atas tebing. Untuk kendala medan seperti apa, Mas? Ya, kendala medan medannya cukup curam dan area untuk melakukan evakuasi itu sangat sempit. Diketahui korban mendaki bersama keempat temannya yang berasal dari sekolah yang sama, SMK Negeri 5 Jember. Saat turun dari puncak Gunung Saeng, korban diduga hilang keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan. Memilukan, pemirsa, warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kabupaten Lebak, Banten harus menandu jenazah sejauh 2 km. Warga terpaksa menandu jenazah karena ambulans tidak bisa melintas akibat akses jalan di desa tersebut rusak parah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Mau motor bawa. Ya, seorang mau baterai. Mana baterainya? Motor. Baterai mana? Baterai mana? Seperti inilah video saat sejumlah warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten, menandu jenazah melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan alat seadanya, berupa bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga berjalan secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Warga tak punya pilihan selain menandu jenazah, sebab ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Penjemputan jenazah Mas Ataria dari Desa Wonosalam. Terima kasih. Jalan kaki ditandu. Karena akses jalannya rusak, bahkan apalagi motor, mobil.